Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan seperti ini. Bagaimana status hukumnya bertayamum dengan mengusap kapal? Ini sering ditanyakan oleh orang-orang yang bermaksud untuk melaksanakan atau ibadah haji. Pertanyaan ini cukup menggelitik saya pada beberapa hari ini, memancing saya untuk buka-buka kitab ya. Bagaimana sebenarnya hukum bertayamum dengan mengusap jok kapal? Sebelum pertanyaan ini terjawab, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui media tayamum menurut para ulama. Menurut para ulama, bertayamum itu untuk bertayamum itu ikhtilaf atau berbeda pendapat. Ini perbedaan pendapatnya. Menurut madhab Syafi'i, tayamum hanya bisa dengan tanah serbuk yang sekiranya berbentuk debu. Famadhabuna annahu la yasihu tayamumu illa biturabin. Nanti dalam kitab yang lain, nah, menurut madhab kita bahwa tayamum itu tidak sah kecuali dengan menggunakan turab. Di dalam kitab fikih yang lain, yang dimaksud dengan turab ini adalah lahu gubarun, tanah yang berdebu. Artinya debu tanah. Hadza wal ma'rufu fil madhabi. Ini yang dikenal dalam madhab Syafi'i. Wabihi qatal ashabu. Dengan pendapat ini pula ashab Syafi'i memastikan bahwa bertayamum itu hanya dengan debu tanah. Wa tadhaharat alaihi nusus Syafi'i. Hal ini diperkokoh oleh nas Imam Syafi'i. Nah, di sini ada sedikit tambahan informasi. Waqa'an Rafi'i an Abdillah Al-Hanafi bil Imam Imam Ar-Rafi'i menceritakan dari Abi Abdillah Al-Hanafi bahwa annahu bahwa annahu haka fi jawazi tayamumi dari roti wa nurati wa zirnih, bahwa Abi Abdillah Al-Hanafi menceritakan dalam hal kebolehan bertayamum dengan zariroh. Zariroh itu semacam serbuk rempah-rempah. Wan nurah, nurah itu adalah serbuk kapur. Wazirnih, dan zirnih, jadi itu adalah serbuk arsenik ya, yang dipakai untuk pengobatan. Wal ahjaril madkukoh, dan batu yang ditumbuk sampai lembut. Wal qail masukoh, atau kaca yang telah ditumbuk. Ini menurut Abdullah Hanti menceritakan sendiri. Washbaha, atau yang semisal dengan itu. Qaula ini di Syafi'i. Dia menceritakan dua qaul menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ada dua qaul yang membolehkan bertemu dengan ini. Namun menurut Imam Nawawi, wa hadza naqlun gharibun. Ini adalah pengutipan qaul yang lemah, syadzun tursyad. Artinya pendapat ini yang membolehkan tayamum dan disebahkan kepada Imam Syafi'i adalah pengutipan yang salah. Innama zakaruhu litanbih alaihi. Para ulama menceritakan kalau ini hanya sebagai peringatan saja bahwa
kaul seperti ini adalah tidak benar. Li'alla yughtarra bihi. Agar tidak membuat orang tertipu. Wassahihu fil madhabi anallah juzu ilbitrabin. Kesimpulannya menurut madhab Imam Syafi'i bahwa bertayamum itu harus dengan debu tanah. Wala Ahmad bin Abdul Mundir wa Daud. Demikian pula pendapat ini diikuti sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, Ibnu Mundir dan Daud Al-Zahiri. Nah, bahkan Imam Al-Azhari dan Qadhi Abu Thaib bahwa qaul ini adalah mayoritas dalam mayoritas fuqaha. Disimpulannya menurut mazhab Syafi'i bahwa bertayamum itu hanya dengan debu tanah. Yang kedua pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa bertayamum itu boleh dengan bagian dari permukaan bumi sekalipun tidak berdebu, sekalipun tidak berdebu tanah. Jadi yang penting merupakan bagian dari permukaan bumi sekalipun tidak berdebu tanah. Sehingga menurut mereka telah bertayamum terhadap batu yang sama sekali tidak berdebu. Karena batu adalah bagian batu yang ada di permukaan tanah. Menurut madhab Imam Malik, ulama bermadhab Imam Malik, bertayamum boleh dengan tiap hal yang melekat kepada permukaan bumi. Ini menurut madhab Imam Malik boleh bertayamum dengan tiap hal yang melekat pada permukaan bumi. Ini waqala Abu Hanifata wa Malikun ya juzu bi kulli ajzil ardi hatta bi sukhratil maghsulah. Boleh bertayamum dengan mengusap tiap-tiap permukaan bumi hatta bi sukhratil maghsulah. Sampaikan dengan mengusap batu yang sama sekali tidak berdebu. Ini menurut pendapat asli Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik, itu bagian manapun dari permukaan bumi boleh dijadikan sebagai media tayamum sekalipun tidak berdebu tanah. Wa qala ba'du Malik ya juju bi kulli mattasala bil ardi. Menurut sebagian dari ashab Malik itu adalah ulama yang bermadhab Imam Malik bahwa boleh bertayamum dengan tiap hal yang melekat dengan permukaan tanah seperti pepohonan atau salju. Itu menurut pendapat sebagian Imam Malik. Jadi dalam hal media tayamum itu ihtilaf 3 kaul. Yang pertama Imam Syafi'i hanya dengan debu tanah. Yang kedua menurut Imam Malik dan Abu Hanifah boleh bertayamum dengan bagian dari permukaan bumi. Dan pendapat yang ketiga boleh bertayamum dengan mengusap hal-hal yang melekat pada permukaan bumi. Nah, sekarang kembali kepada jawaban pertanyaan ini. Bagaimana status hukum bertayamum dengan mengusap jok kapal? Menurut dari ketiga pendapat itu, bertayamum dengan mengusap jok kapal dengan alasan bahwa di jok kapal itu ada debu, menurut saya tidak ada pendapat ulama yang membenarkan. Kenapa? Karena kalau mengacu mazhab Syafi'i, di jok kapal itu tidak ada debu tanah. Kalau debu ya mungkin ada. Tapi kan yang menurut mazhab Imam Syafi'i yang diperbolehkan itu
tayamum dengan debu tanah. Tidak setiap debu itu adalah tanah. Debu rumah contohnya. Atau debu pabrik. Itu kan bukan berupa tanah. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik, ini pun tidak dibenarkan. Karena kapal bukan bagian dari rembukan bumi. Apalagi kalau kapalnya sedang terbang. Jadi baik menurut Imam Malik atau menurut ashab Imam Malik, itu tayamum kepada jok kapal itu dengan alasan apapun ya tidak bisa. Jadi simpulnya bertayamum dengan mengusap jok kapal itu tidak mengikuti mazhab ulama salaf. Tapi ini murni dari pemahaman saya. Tentu banyak kekeliruannya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.